Seorang CEO tanpa sengaja menyadari, istri yang selalu mengelilinginya tiba-tiba berubah dingin. Dulu istrinya selalu menyiapkan makan malam menunggu ia pulang. Namun kini ia justru bersandar di sofa dengan gembira bermain game. Lalu tanpa menggubrisnya langsung naik ke lantai atas. Keesokan harinya istri yang biasanya berpakaian sopan tertutup, mendadak mengenakan gaun ceria dan menggoda. CEO tidak mengerti, mengapa istrinya seperti berubah menjadi orang lain. Padahal ia sama sekali tidak tahu. Kemarin istrinya baru saja didiagnosis kanker stadium akhir. Umurnya paling lama hanya tersisa 6 bulan. Ia teringat kembali 24 tahun hidupnya. Tak pernah ada satu momen pun yang benar-benar untuk dirinya sendiri. Di rumah keluarga ia harus tampil sebagai putri bangsawan terpandang, menjadi alat pernikahan politik keluarga. Setelah menikah dengan pewaris keluarga konglomerat, ia pun patuh dan menjalankan kewajiban sebagai istri. Namun suaminya tak pernah menoleh kepadanya. Bahkan saat ia berusaha mendekat, tetap selalu ditolak. Kini ketika ajal sudah dekat, ia sama sekali tidak merasakan kebahagiaan. Maka untuk pertama kalinya ia menolak semua jamuan sosial para nyonya kaya, dan memutuskan hidup untuk dirinya sendiri sekali saja. Sesampainya di rumah, butler datang mengingatkan bahwa CEO sebentar lagi pulang dari perjalanan dinas. Masih setengah jam lagi akan sampai. Menyuruhnya turun menyiapkan makan malam. Namun wanita itu langsung memerintahkan butler meminta pembantu yang memasak. Ia berkata cukup siapkan makanan untuk dirinya sendiri. Butler penasaran mengapa ia tidak lagi turun tangan langsung. Wanita itu menjawab, suaminya saat pergi tidak pernah memberitahunya. Sekarang pulang juga tidak memberitahu. Kenapa ia harus repot-repot menyiapkan makanan untuknya? Butler mendengar itu sangat terkejut, karena dulu nyonya tidak pernah seperti ini. Ketika CEO pulang, melihat istrinya yang biasanya menunggunya dengan hidangan hangat, kini justru asyik bermain game, bahkan menjawab pertanyaannya dengan malas. Hal itu membuatnya merasa sangat tidak terbiasa. Keesokan paginya, istrinya tetap bersikap dingin, makan sarapan tanpa peduli padanya. Adik CEO yang sejak lama merasa ia hanya mata-mata yang ditempatkan oleh ibu tiri, langsung mengejek bahwa ia hanyalah istri di atas kertas. Tak disangka CEO yang mendengar langsung menegur adiknya dengan keras. Selama ini CEO memang curiga istrinya adalah orang suruhan ibu tiri. Karena itu ia selalu menjaga jarak dingin. Namun rasa hormat yang seharusnya diberikan pada seorang istri, tetap tidak ia kurangi. Pagi itu, wanita itu pergi mengeriting rambut dan mewarnainya. Itu adalah salah satu hal dalam daftar hidupnya sebelum mati. Melihat penampilannya yang mempesona, CEO sampai terpana sejenak. Saat naik mobil pun tanpa sadar terus memperhatikannya. Tak lama kemudian mereka tiba di rumah keluarga besar. CEO pergi ke ruang kerja, meninggalkan istrinya sendirian menghadapi para kerabat dan orang tua. Ibu tiri berpura-pura ramah menanyakan keadaan rumah tangga mereka. Kerabat lainnya pun ikut mengkritik istrinya, mengatakan sudah menikah seharusnya tidak boleh berpakaian mencolok, bahkan menghukumnya untuk menyalin aturan keluarga. Wanita itu berpikir toh sebentar lagi ia akan mati. Ia pun langsung melawan balik dengan kata-kata tajam, bahkan berani membela suaminya di depan semua orang. Tak disangka semua ucapan itu didengar dengan jelas oleh CEO, dan sejak saat itu, hatinya mulai tumbuh perasaan yang berbeda terhadap istrinya.